volume ikan total kapasitas tangkapan per kapal itu kurang dari 100 kilo atau 50 ekor. Pengalaman ini Pak, waktu itu kita punya 2 orang tamu dari Inggris, kita jemput dari Singapura, mereka ingin mancing tapi tradisional. Kita ajak ke suku laut yang ada di Kepulauan Riau. Nah di sana cara mancingnya dengan tradisional, ikut cara mereka. Tapi selanjutnya mereka juga ingin ikut terlibat di wisata mancing yang dipandu oleh masyarakat Melayu yang di sana. Nah, dalam kaitan seperti itu, contoh jika e-mancing ini dilaksanakan, kira-kira berapa lama proses approvalnya ketika mereka mengajukan izin ini? Izinnya bisa oleh turisnya, oleh juga operatornya Pak? Iya. Bisa begitu ya? Iya. Antara dua itu. Ya. Berarti berapa lama mereka bisa keluar izinnya itu? Kalau dulu kita pernah masuk kawasan konservasi pakai simponi Pak ya? Itu langsung masuk cepat. Waktu di Lombok itu kita ada lomba triathlon Mbak, itu karena berenang di atas kawasan konservasi di Gili, itu wajib isi simponi dulu. Itu langsung keluar. Terus yang kedua, ini berbasis web atau aplikasi, masih web. Web, tapi nanti kita pengen mobile. Ke depan aplikasi. Nah paling itu sih saya rasa ini akan sangat membantu Pak untuk sosialisasi ini juga ke teman-teman penggiat wisata olahraga di daerah, di Koordinasi Nasional juga ini kita menjadi bahan yang menarik Pak ya untuk dibahas, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Itu Pak paling tanggapannya, terima kasih. Baik, silakan untuk lisensi mancing. Cuma saya melihatnya dengan itu sementara membandingkan dengan yang sudah ada Pak, yang sudah dilakukan di negara-negara maju. Itu yang mereka yang saya tahu memang memerlukan waktu yang tidak singkat ya. Mungkin di Inggris saja hampir dari 150 tahunan lebih baru. Amerika 157 yang maksimal gitu hasilnya. 157 tahun Pak baru ada license. Saya kira saya senang sekali juga ada suatu mancing, tapi apakah untuk dari kemarin sudah kita buat bersama, apakah di lapangannya nanti akan cukup bisa sosialisasi langsung gitu, karena saya lihat seperti untuk turnamen 50 kilo itu pasti kurang Pak. Sedangkan kalau kita bikin turnamen di daerah timur, satu ekor ikan sekolah aja udah di atas 50 kilo. 200 makanya untuk apakah catch and release atau tidak, kan kalau kemarin itu catch and release, tapi di turnamen yang besar ada perubahan lagi jenis lombanya, jenis lomba tag harus lomba catch. Jadi hanya kalau tag harus ditandai, kalau catch hanya disentuh selesai. Kalau orang berbeda, turnamen ada banyak Pak, ada 12 buat tag. Nah, bedanya situ saja. Turnamen ini menarik wisata untuk hadirnya pemancing asing, apalagi turnamen yang bertaraf internasional. Tapi kalau mungkin aturannya sendiri bertabrakan dengan yang umum di internasional, nanti jadi suatu ambigu jadinya. Ambigu dan kontradiktif. Kan di 25 kilo, 50 kilo gimana kita bisa terapkan sebagai suatu standar yang itu dong. Jadi mungkin teknisnya, walaupun saya tahu ini sudah jadi, sudah berjalan, tapi di penerapan tidak bisa diterima mungkin dengan oleh teman-teman atau oleh pelaku usaha ini. Mungkin itu Pak sementara. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin tambahin dikit dari Bapak tadi. Jadi intinya itu kan kita spirit awalnya untuk membuat permen ini kan adalah untuk satu target utamanya itu mencegah illegal fishing. Terus yang kedua itu adalah mencegah overfishing, itu paling penting gitu kan, karena untuk menjaga kelestarian ekosistem laut terutama ikan, kita jangan sampai istilahnya kita cuma tinggal nama doang Indonesia itu adalah surganya ikan,
tapi 50 tahun kemudian kita cuma tinggal nama gitu kan, makanya disitulah kita terapkan. Jadi mungkin kalau untuk kegiatan turnamen itu kan tidak setiap minggu atau tidak setiap bulan jadi yang apa kita lakukan gitu kan. Jadi mungkin kalau untuk peraturan ini mungkin bisa ada dispensasi lah kalau pas selama turnamen, karena memang kalau kita ngomong masalah turnamen atau lomba otomatis pasti nanti akan bertabrakan atau kontradiktif dengan permen yang kita susun gitu kan, karena target kita di turnamen supaya itu acara meriah, otomatis ikannya harus sebesar mungkin, sebanyak mungkin kalau bisa gitu kan. Tapi kita tetap balik lagi kalau untuk turnamen laut kita peraturan itu udah settle. Jadi intinya kita juga sosialisasi ke teman-teman ini bahwa kita ada yang namanya green fishing. Jadi kita tidak boleh ada peraturan minimal ikan yang boleh kita angkat untuk ditimbang di bawah darat gitu kan. Itu yang pertama. Nah setelah itu baru kita melihat ikan-ikan yang dilindungi. Makanya kita untuk kayak jenis ikan marlin atau ikan hiu, pari, terus ikan layar itu kita melakukan sistem catch and release. Kecuali memang ada potensi bahwa dia bisa memecahkan rekor nasional, baru itu ikan boleh diangkat ke darat gitu kan. Tapi dengan konsekuensi adalah setelah ikan itu dibawa ke darat untuk ditimbang kan pasti mati. Kalau kita bisa memecahkan rekor, siap-siap kena penalti. Gitu. Jadi ada istilahnya kita bikin peraturannya jelas, ininya reward sama punishment komplit gitu loh. Jadi kita juga biar orang mau mancing nih, kalau dia ragu udah deh cash and release aja deh, incar yang ini daripada gua nanti kena penalti, tim gua didiskualifikasi ya kan, cuma gara-gara nafsu pengen mecahin rekor ternyata nggak pecah, gua yang rugi kan. Untuk info juga Pak, bahwa dalam turnamen yang kita lakukan dengan kelas formasi itu untuk ikan marlin yang ditangkap kita juga lakukan catch and release. Jadi cuma ada Sentuh. duluan tangkap, nanti ada insentif gitu. Poin. Kayak gitu. Jakarta nih kita nggak angkat.